Cerita horor perjalanan Karina, rumah sakit angker. Malam itu bulan purnama menggantung di langit, menerangi jalanan sempit yang menuju ke rumah sakit tua yang terkenal angker. Rumah sakit itu telah ditinggalkan selama lebih dari 3 dekade, dan desas-desus tentang berbagai kejadian menyeramkan di dalamnya telah menyebar di kalangan penduduk setempat. Karina, Rian, Dika, dan Tia, 4 sahabat yang gemar dengan cerita horor, memutuskan untuk menguji nyali mereka di tempat itu. Mereka membawa beberapa senter, kamera, dan alat perekam suara untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Mereka berdiri di depan gerbang besi berkarat yang separuh terbuka, menatap gedung tua yang megah namun menyeramkan. Dindingnya penuh dengan tanaman merambat dan catnya terkelupas, memberikan kesan bahwa bangunan itu telah lama ditinggalkan. Karina membuka gerbang dengan gemeretak yang keras, membuat suasana semakin tegang. Mereka melangkah masuk, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajah mereka. "Ayo kita mulai dari lantai dasar," kata Rian, mencoba menyembunyikan ketegangannya. Mereka berjalan melalui lorong gelap yang panjang, senter mereka menerangi dinding-dinding penuh grafiti dan pintu-pintu yang terbuka setengah. Suara gemerisik dari langkah kaki mereka bergema, seakan-akan ada yang mengikuti dari belakang. Mereka sampai di ruang operasi yang terletak di ujung lorong. Ruangan itu masih dipenuhi dengan alat-alat medis kuno yang berkarat, meja operasi di tengahnya penuh dengan noda-noda hitam. "Kalian dengar itu?" tanya Tia dengan suara berbisik. Mereka semua terdiam, mendengarkan suara dentingan halus yang berasal dari sudut ruangan. Rian mendekatkan senter ke arah suara, menemukan sebuah pisau bedah yang bergerak pelan di atas meja. Mereka terkejut, namun tetap mencoba untuk tidak panik. "Mungkin itu hanya karena angin," kata Karina, meskipun dia sendiri tidak begitu yakin. Mereka melanjutkan ke kamar-kamar pasien. Di setiap kamar, ranjang-ranjang besi berderak dan rantai-rantai yang menggantung memberikan kesan bahwa pasien-pasien dulu diperlakukan dengan kejam. Di salah satu kamar, Karina melihat bayangan samar di sudut. Ketika dia mendekatkan senter, bayangan itu menghilang. "Aku yakin tadi ada seseorang di sini," katanya dengan suara gemetar. Mereka menemukan bekas-bekas kehidupan lama, buku catatan pasien, bantal berdebu, dan beberapa barang pribadi yang tertinggal. Di salah satu ranjang, terdapat boneka tua dengan mata yang tampak mengikuti setiap gerakan mereka. "Kenapa boneka ini terlihat begitu hidup?" bisik Tia, merinding. Di ruang penyimpanan, mereka menemukan banyak catatan medis dan botol-botol obat yang berdebu. Tia mengambil salah satu catatan dan mulai membacanya. "Di sini tertulis tentang percobaan aneh yang mereka lakukan pada pasien," katanya. "Mereka menggunakan obat-obatan eksperimental yang menyebabkan halusinasi dan perilaku aneh." Tiba-tiba, salah satu botol jatuh dari rak, membuat semua orang terkejut. "Kita harus keluar dari sini," kata Dika, yang terlihat paling ketakutan. "Tunggu, ada yang aneh dengan catatan ini," Tia menambahkan. "Ada nama-nama yang dihapus, seperti ada sesuatu yang disembunyikan." Namun, mereka memutuskan untuk melihat basement terlebih dahulu. Tangga menuju ke bawah berderit di setiap langkah mereka. Di bawah, suasananya lebih mencekam dengan suara tetesan air dan gemerisik langkah kaki yang tak terlihat sumbernya. Di salah satu ruangan, mereka menemukan bekas percobaan medis yang sangat mengerikan. Terdapat kursi dengan tali pengikat dan alat-alat yang terlihat seperti instrumen penyiksaan. "Ini tempat apa sebenarnya?" Rian bertanya dengan suara bergetar. "Rasanya seperti kita berada di laboratorium horor," jawab Karina. Mereka melanjutkan penjelajahan ke ruang boiler, sebuah tempat yang terkenal karena kejadian kebakaran misterius beberapa dekade lalu yang menewaskan beberapa pasien dan staf. Suasana di ruangan ini sangat panas dan lembab, dengan mesin-mesin tua yang berkarat dan pipa-pipa besar yang berdesis. Tiba-tiba, mesin tua itu hidup sendiri, mengeluarkan suara keras yang membuat mereka melompat. "Apa yang terjadi?" teriak Dika, matanya membelalak ketakutan. "Cepat keluar dari sini!" Karina berteriak, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang.
Mereka bergegas keluar dari ruang boiler, tetapi suara mesin itu terus menggema di telinga mereka, seakan-akan mengikuti mereka kemanapun pergi. Mereka berlari menuju ruang anak-anak. Ruangan ini tampak lebih menyeramkan dengan mainan-mainan yang tersebar di lantai, beberapa di antaranya bergerak sendiri. Tia mengambil boneka tua dari lantai, dan saat dia melakukannya, terdengar suara tawa anak-anak yang mengerikan. Boneka ini. Bicara, bisik Tia dengan suara bergetar, lalu melemparkannya kembali ke lantai. Kita harus segera keluar dari sini, kata Rian, tetapi langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar suara pintu tertutup keras dari arah koridor. Mereka kembali ke aula utama, di mana mereka melihat bayangan hitam besar melayang di atas mereka. Bayangan itu tampak seperti seorang dokter, lengkap dengan jas putih berlumuran darah. "Selamat datang di rumah sakit kami," suara hantu itu terdengar, bergema di seluruh ruangan. Rian mencoba menyalakan kamera untuk merekam kejadian itu, tetapi kamera itu mati tiba-tiba, dan layar menunjukkan pesan, tidak ada sinyal. "Kita harus pergi sekarang juga," teriak Dika, panik. Namun, jalan keluar terasa semakin jauh. Setiap kali mereka mencoba membuka pintu, pintu itu terkunci atau tertutup kembali dengan sendirinya. Mereka merasa terperangkap dalam labirin yang tidak pernah berakhir. Mereka menemukan sebuah ruangan kecil di ujung koridor, yang tampaknya adalah ruang pengasingan. Dindingnya berlumuran coretan-coretan aneh dan tanda-tanda yang tidak bisa mereka pahami. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Karina, menelusuri coretan di dinding dengan jarinya. "Aku merasa sangat tidak nyaman di sini," bisik Tia, memeluk dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu ruang pengasingan tertutup sendiri dengan keras, mengunci mereka di dalam. Mereka panik, berusaha membuka pintu, tetapi sia-sia. "Ada yang mengunci kita di sini," teriak Rian, memukul pintu dengan keras. Saat mereka berusaha keluar, suara-suara aneh mulai terdengar dari dinding, bisikan, tawa jahat, dan suara langkah kaki yang berlarian. Lampu senter mereka berkedip-kedip, hampir padam. Akhirnya, setelah berjuang melawan ketakutan dan kebingungan, mereka menemukan jalan keluar. Mereka menerobos pintu depan dan berlari keluar, tidak berhenti sampai mereka mencapai jalan utama. Nafas mereka tersengal-sengal, dan jantung mereka berdegup kencang. Mereka melihat ke belakang, ke gedung yang kini tampak lebih gelap dan mengerikan. "Aku tidak akan pernah kembali ke sana," kata Rian dengan tegas. Mereka semua sepakat, meskipun pengalaman itu akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Malam itu, mereka belajar bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tersembunyi di kegelapan. Namun, saat mereka meninggalkan tempat itu, Tia merasa ada sesuatu yang salah. Dia merogoh saku jaketnya dan menemukan sebuah catatan yang tidak dia ingat pernah mengambilnya. Catatan itu berbunyi, "Terima kasih telah berkunjung. Kami akan selalu mengingat kalian." Tia merinding, merasa seperti ada yang masih mengawasi mereka, bahkan saat mereka sudah jauh dari rumah sakit angker itu. Mereka terus berjalan tanpa berkata-kata, tetapi setiap dari mereka tahu bahwa malam itu akan menghantui mimpi mereka untuk waktu yang lama.